Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah mengkisahkan bagaimana akhirnya Nabi Yahya dibunuh oleh Herodes Antipas atas permintaan selingkuhannya Herodias, ya. Yang Herodias itu adalah istri saudaranya sendiri, ya, istrinya Filipus, ya. Dan karena Nabi Yahya memfatwakan bahwa kehendak perkawinan antara Herodes Antipas dan Herodias itu tidak atau dilarang, ya, tidak diperbolehkan atau dilarang dalam syariat Taurat. Namun hal itu berakhir pada pembunuhan Nabi Yahya dengan dipenggal kepalanya atas permintaan Herodias kepada Herodes Antipas. Atas pembunuhan itu Nabi Zakaria mengecamnya, ya, namun justru dibunuh juga. Nabi Zakaria ini dibunuh juga. Yang pembunuhan Nabi Zakaria ini juga diwartakan atau diinformasikan dalam Injil Barnabas, Injil Barnabas, ya. Dan Injil Lukas, ya. Jadi diinformasikan dalam kematian Nabi Zakaria diinformasikan pada Injil Barnabas pasal 189 dan Injil Lukas pasal 11 ayat 51. Atas kematian dua nabi dan rasul ini justru para imam bergembira ria. Ya, itulah memang musuh dari Nabi Zakaria, Nabi Isa dan Nabi Yahya, para imam agama Yahudi sendiri yang prakteknya banyak dikritik oleh ketiga rasul ini. Para imam ini bergembira ria dengan tanpa susah payah, kemudian musuh para imam ini yaitu Nabi Zakaria dan Yahya akhirnya dibunuh oleh raja. Itulah yang kemarin, ya. Dan akhirnya kita tinggal masuk pada kisah Nabi Isa. Nabi Isa yang berkeliling ke banyak tempat, ya. Dan kemanapun Nabi Isa pergi berdakwah, yang mendengarkan khutbahnya atau yang menjadi pengikut Nabi Isa ini luar biasa banyaknya. Baik dari kalangan Bani Israel sendiri, kaum Yahudi sendiri pada saat itu, maupun dari Yahudi diaspora, Israel diaspora, kaum gentile, orang-orang asing, ya, yang mereka sedang, kalau Yahudi diaspora dan Israel diaspora itu berkunjung untuk beribadah ke Haikal Sulaiman maupun
berkunjung ke tanah leluhur mereka, mungkin saudara-saudara mereka. Kalau Gentile ini, kaum asing ini, mungkin banyak dari bangsa Yunani, Mesir, ya Afrika Utara lainnya, Makedonia, Roma, dan lain-lain, yang mereka berkunjung ke Yerusalem, berwisata ke Yerusalem. Itulah adalah luasnya pengikut Nabi Isa pada saat itu. Mengapa bisa sangat luas pengikutnya? Karena khotbah Nabi Isa itu menerobos, membongkar agama Yahudi yang bagi Nabi Isa itu sudah lapuk, tradisi yang lapuk, ya, adanya adanya umat agama, ada umat agama tapi dipisah dengan sebutan golah dan goyim. Padahal mereka umat agama mereka, baik yang goyim maupun yang Yahudi, itu sesama agama Yahudi. Dipisah Yahudi yang golah maupun Yahudi yang goyim. Apalagi yang diaspora, ya goyim, Gentile, ya goyim. Jadi agama mereka memisah seperti itu. Nah, khotbah Nabi Isa ini membongkar tradisi yang lapuk seperti itu. Sama-sama mengikuti satu agama yang sama, pengikut agama yang sama, penyembah Allah yang sama, tetapi dipisah peribadatannya. Ketika mereka harus beribadah di Haikal Sulaiman, ada kaum golah, ada kaum goyim, padahal sama-sama agama Yahudi. Bisa seperti itu. Nah, ini tradisi yang lapuk yang masih dipertahankan, yang itu dibongkar oleh Nabi Isa, sehingga Nabi Isa menjadi musuh. Ya, Nabi Isa menjadi musuh para imam Haikal Sulaiman. Mereka takut kehilangan jabatannya, takut kekuasaannya hilang, takut kekayaannya hilang, takut jabatannya hilang. Dengan khotbahnya Nabi Isa, Nabi Zakaria maupun Nabi Yahya itu. Nah, khotbah Nabi Isa sudah kita ketahui telah membongkar tradisi lapuk itu. Bukan hanya itu, karena apa? Khotbah dan mukjizat. Nah, mukjizat Nabi Isa ini juga membawa perpecahan pada kaumnya. Bukan hanya perpecahan, bahkan ada yang kaumnya ada yang tersesat karena mukjizat Nabi Isa itu. Kekaguman, ketakjuban, ya, dan harapan yang kuat pada Nabi Isa sebagai Hosanna, ya, juru selamat, sebagai Hosanna, sebagai juru selamat dari putra Daud, ya, yang diharapkan jadi Mesias, ya, yaitu menjadi raja yang diurapi, yang akan menolong mereka, justru muncul dalam bentuk yang di luar dugaan Nabi Isa. Nah, harapan yang luar biasa itu muncul dalam bentuk yang di luar dugaan Nabi Isa. Quran surat Az-Zukhruf ayat 81 sampai 83 menyebutkan sebagian dari kaumnya tidak mendengarkan ucapan dan nasihatnya agar kembali kepada Taurat yang benar dan menyembah Allah, namun justru tenggelam dalam pikiran-pikiran dan perbuatan yang sesat. Mereka menyebut Nabi Isa sebagai anak Allah dan tidak mengindahkan penjelasan Nabi Isa bahwa dirinya adalah hamba Allah. Mereka harusnya menyembah Allah seperti dirinya Nabi Isa, ya, seperti Nabi Isa juga menyembah Allah. Sebagian kaumnya justru menyebut Nabi Isa itu adalah
anak Allah. Pada saat Nabi Isa masih hidup, pada saat Nabi Isa masih berkorban, berkeliling kemana-mana, masih menjalankan tugas kerasulannya, menjalankan tugas kenabiannya. Tapi karena harapan yang besar, sangat besar agar muncul Mesias, itulah muncul penolong, muncul raja yang menjadi penolong mereka itu. Kemudian mereka tersesat dengan menyebut Nabi Isa sebagai anak Allah. Injil Barnabas ayat 91 sampai 95 mengkisahkan tentang asal usul dari sebagian Bani Israel yang menyebut Nabi Isa adalah Allah atau anak Allah karena mujizat-mujizat yang ditunjukkan itu. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 menyebutkan bahwa orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan tidak akan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah. Sudah diingatkan seperti itu. Tapi ternyata masih banyak yang kaumnya ini yang menyebut Yesus adalah anak Allah. Yesus juga Tuhan. Bukan hanya anak Allah, tapi juga ada yang menyebut Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebutan pada Nabi Isa pada masa itu. Ya, karena harapan yang berlebihan sehingga menjadi sesat. Nah, selain ada yang sesat itu, khutbah dan mukjizat Nabi Isa yang hebat-hebat itu di seluruh negeri juga telah berubah bentuk menjadi suatu gerakan politik, gerakan sosial yang besar. Di mana gerakan politik dan gerakan sosial ini yang akan dapat menjadi bahaya di wilayah Bani Israel. Ya. Jadi yang merasa mendapatkan bahaya dengan khutbah dan mukjizat Nabi Isa ini akhirnya bukan hanya para imam dan raja Bani Israel, bahkan akhirnya dirasakan oleh penguasa Romawi yang kedudukannya jauh dari Yerusalem, yaitu di Antioquia. Di Antioquia itu di utaranya Lebanon, ya. Di utaranya Lebanon. Jadi cukup jauh. Di pinggir kota, pinggir pantai, tapi di utara Lebanon. Cukup jauh itu. Namun akhirnya penguasa Romawi ini justru memanfaatkan kesesatan kaumnya Nabi Isa ini, memperkuat, ya. Jadi semakin dihembuskan oleh penguasa Romawi ini bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri. Dan Nabi Isa itu juga Allah itu anak Allah juga. Jadi selain diperkuat hembusan tentang anak Allah, juga diperkuat pula sebutan sebagai Allah. Diperkuat oleh penguasa Romawi. Tujuannya apa? Ya jelas tujuannya adalah memecah belah Bani Israel. Satu pengikutnya Nabi Yahya, ya. Satu bagian pengikutnya orang-orang beriman pengikutnya satu bagian menjadi pengikutnya Nabi Isa, menjadi orang-orang yang beriman dengan seruan Nabi Isa. Satu bagian adalah orang-orang pengikut para imam, yaitu para pengikut Farisi dan Saduki. Satu bagian lagi
adalah orang-orang yang menyebut Nabi Isa adalah Tuhan atau Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Dipecah belah. Bangsa Israel ini dipecah belah oleh penguasa Romawi. Embusan seperti itu bisa masuk ke dalam alam pikir Bani Israel. Sebutan Allah, anak Allah itu, ya, atau sebutan Allah itu bisa masuk ke dalam alam pikir Bani Israel. Karena apa? Jauh sebelum kedatangan Nabi Isa, yaitu pada masa Nabi Uzair atau Ezra. Uzair ini juga karena Uzair bisa menemukan kembali Taurat yang asli, lengkap dengan tabutnya, lengkap dengan barang-barang peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun, tongkat, jubah, dan mungkin ada yang lainnya berada di dalam tabut itu, ya. Selain kitab dan juga barang peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun, maka setelah Nabi Uzair ini meninggal, ada yang menyebut, ada sebagian dari Bani Israel yang menyebut Uzair itu adalah anak Allah. Hal itu disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 30-31. Sebutan pada Uzair itu disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 30-31. Semakin hari hembusan itu menjadi semakin kuat. Begitu kuatnya hembusan itu sehingga menimbulkan yang namanya perpecahan itu. Kalau sudah pecah, ya akhirnya memperkuat Romawi, memperkuat penjajahnya. Jadi 3 bagian, ya. Tadi itu ya. Ada yang nyebut Tuhan atau anak Tuhan, ada yang menyebut, ada yang beriman, ya. Yang orang beriman ini mengatakan tidak, karena Allah tidak mempunyai persamaan dengan manusia, dan karena itu tidak memperanakkan putra-putra, tetapi Yesus dari Nazaret adalah seorang Nabi Allah. Itu adalah orang-orang yang beriman, sebutan dari orang-orang yang beriman, dan sebagian lagi adalah pengikut para Imam Haikal Sulaiman, yaitu kaum Farisi dan kaum Saduki. Besarnya perpecahan Bani Israel itu begitu kuatnya sehingga berpotensi menjadi huru-hara besar, namun tidak membahayakan Imperium Roma, tapi justru bisa semakin menghancurkan Bani Israel. Dengan telah mengkristalnya kondisi tersebut, maka Pilatus, gubernur Roma, mengambil kesempatan untuk menanamkan jasanya kepada Bani Israel, ya. Pilatus kemudian mengajak Raja Galilea, yaitu Herodes Antipas, jadi raja kerajaan Israel yang ada di Galilea, yang berkedudukan di Galilea. Herodes Antipas, kalau Filipus kan di timur, ya, di timur Sungai Yordan, ya. Yaitu Herodes Antipas dan para Imam Haikal Sulaiman untuk mengumpulkan Bani Israel, dikumpulkan untuk bertemu Nabi Isa. Pilatus mengajak Herodes Antipas, ya, karena kakak Archelaus yang sudah meninggal ini, ya, sebelumnya telah mampu membangun hubungan baik dengan Bani Israel, ya.
kakaknya Archelaus ya. Yang memang dia sebagai raja di mana kedudukan dianggap ketika masa kecil Nabi Isa ada di Nazaret, sehingga dia mengajak Pilatus mengajak Antipas ya, mengajak Antipas untuk kaum Bani Israel ini bertemu dengan Nabi Isa ya. Nazaret kan masuk dalam wilayah Antipas ya, jadi itu menunjukkan bahwa wilayah Bani Israel di barat Sungai Yordan ini ya, mulai dari Galilea sampai Yerusalem bahkan sampai ke Bethlehem sudah terpecah seperti itu ya. Karena kedudukan para imam ini kan ada di Haikal Sulaiman di Yerusalem, dan Haikal Sulaiman diajak oleh Imam Haikal Sulaiman ini juga diajak oleh Pilatus maupun Herodes Antipas untuk bertemu Nabi Isa. Mereka ini para raja Roma maupun raja Israel ini mendatangi ya, termasuk para imam ini mengumpulkan dan mendatangi kaumnya ya, mendatangi Bani Israel dengan atribut lengkap ya, atribut Imperium Roma, itu pakaian besar Raja Yudea atau Raja Yahudi. Para imamnya juga lengkap memakai pakaian dan atribut kebesarannya pula, lengkap dengan kendaraan kereta dan kudanya yang tegar, yang dikawal oleh ratusan prajurit Imperium Roma, dikawal prajurit kerajaan Yahudi maupun dikawal oleh tentara Sanhedrin. Nah, Sanhedrin ini dalam majelis agama Yahudi atau mahkamah agama Yahudi ya. Mereka datang pada kaumnya, berusaha menenangkan golongan-golongan Bani Israel yang sudah yang 3 golongan besar ini siap untuk saling membunuh ya. Seraya menjanjikan hadiah kepada mereka ya. Mereka setelah dikumpulkan ya, semuanya dikumpulkan, disatukan, kemudian menjanjikan hadiah kepada mereka untuk siapa mereka yang dapat menemukan Nabi Isa untuk didatangi dan untuk diajak bicara. Nah, diajak bicara apa? Ya diajak bicara apa pendapatnya Yesus tentang perselisihan kaumnya ini terhadap sosok Nabi Isa itu bagaimana. Itu yang akan dilakukan oleh Gubernur Roma yang kedudukan di Antioquia itu, terus Herodes Antipas maupun para imam Haikal Sulaiman. Ya, peristiwa itu disebut dalam Injil Barnabas 92 yang menginformasikan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah pembunuhan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ya. Jadi perpecahan dan sebutan bagi Nabi Isa seperti itu, ya, itu terjadi setelah peristiwa pembunuhan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Namun mengapa ada hadiah dari Gubernur Roma maupun Raja Herodes Antipas pada Bani Israel, pada bangsa Israel, untuk menemukan di mana kedudukan, di mana posisi Nabi Isa pada saat itu? Karena memang saat itu Nabi Isa tidak diketahui oleh mereka keberadaannya di mana. Ya. Keberadaan Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya ini berada di mana. Dengan 12 muridnya ini ada di mana Nabi Isa. Mereka mencari tidak ketemu.
Mengapa tidak ketemu? Karena Nabi Isa dan muridnya, 12 muridnya ini sedang pergi ke Sinai, ya, melakukan ibadah puasa dan bermunajat selama 40 hari di Sinai, di lembah Horeb, di lembah tua. Ya. Selama 40 hari mereka di sana, belum termasuk perjalanannya, ya. Ya cukup jauh ya di Sinai, tapi bukan di Sinai itu kan di selatan Teluk Aqobah ya, di selatan Sinai, tapi di selatan Teluk Aqobah, tidak jauh dari Gunung Sinai ya, tidak jauh dari Gunung Sinai. Jadi ya lumayan lah kalau dari Yerusalem, lumayan bisa, biasanya ditempuh dengan menyeberang Sungai Yordan lebih dahulu, ya, menyeberang ke timur Sungai Yordan dulu. Terus ketika mendekati ujung utara, ya, ujung paling utara Teluk Aqobah, kemudian menyeberang lagi ke barat sungai untuk kemudian masuk ke wilayah sebagian wilayah kaum Madian hingga akhirnya sampai ke Sinai. Ya. Memang tidak jauh dari tempat tinggal kaum Madian, ya. Lembah Horeb itu tidak terlampau jauh, tapi lembah Horeb atau lembah tua, ya. Kalau Quran menyebutnya lembah tua, kalau kitab Keluaran itu menyebutnya lembah Horeb, ya, lembah Horeb. Taurat menyebutnya Horeb. Ya. Itu memang letaknya tidak terlampau jauh dari tempat tinggal suku Madian, ya. Nah, Nabi Isa dan para muridnya itu 40 hari ke sana. Kalau perjalanannya itu ke situ dengan jalan kaki, ya, katakanlah perjalanannya itu membutuhkan waktu 1 bulan, terus kemudian baliknya 1 bulan, bermunajat 40 hari, ya 3 bulan lebih, menghilang selama 3 bulan lebih, menghilang selama hampir 4 bulan, ya. Sehingga disediakan hadiah itu oleh gubernur Roma maupun Raja Herodes, ya. Dicari dicarikan supaya semangat, ya. Jadi supaya ada yang bersemangat untuk mencari keberadaan Nabi Isa itu. Akhirnya, ya, ketika ada yang menyeberangi Sungai Yordan, ada yang melihat Nabi Isa berserta para muridnya sedang istirahat dan menjalankan sholat di pinggir hutan, di rimba dekat Sungai Yordan menuju ke arah Yerusalem. Sehingga orang tersebut segera bergegas meminta hadiah dengan menunjukkan tempat di mana Nabi Isa dan para muridnya ini berada. Nah, ternyata tempat istirahat Nabi Isa berada di Gilgal, dekat Jericho, di tempat yang dahulu kala Yosua dan Bani Israel pertama kali masuk ke wilayah Baitul Maqdis dan menata batu pertanda Bani Israel telah memasuki kawasan Baitul Maqdis, yaitu di Gilgal, ya. Tempat itu disebut Gilgal, dekat Jericho, dekat antara Jericho dengan Sungai Yordan, ya. Kabar keberadaan Yesus dengan cepat menjalar ke seluruh pelosok Yerusalem dalam waktu yang cepat, ya. Dalam waktu yang cepat.
dalam waktu yang cepat pula Gilgal, ya, tepi hutan ya, Gilgal yang berada dekat tepi hutan itu sudah dipenuhi orang dengan bermacam-macam panggilan terhadap Nabi Isa. Banyak yang meneriakkan, selamat datang engkau, oh Allah kami. Ada yang nyebut seperti itu. Mendengar itu Nabi Isa mengeluh, enyalah kamu dari depanku, oh orang-orang gila, karena aku takut kalau bumi ini akan menganga dan melalap aku beserta kamu sekalian, karena kata-katamu yang menjijikan itu. Namun omongan Nabi Isa yang seperti itu tidak berpengaruh. Ya. Tetap saja banyak yang nyebut, oh Allah kami, oh anak Allah, selamat datang. Waduh. Ya seperti itulah. Sehingga Nabi Isa berkata seperti itu. Sampai mengusir, enyalah kamu dari depanku, oh orang-orang gila, karena aku takut kalau bumi ini akan menganga dan melalap aku beserta kamu sekalian, karena kata-katamu yang menjijikan itu. Ya, tetap tidak didengarkan omongan seperti itu. Ya itulah Bani Israel ya. Dan orang-orang yang mendatangi Nabi Isa semakin lama semakin banyak berjalan, dan ada yang menangis histeris. Banyak yang menangis histeris. Nah, tentu saja ini menjadi suatu berita yang menggegerkan. Ya. Berkumpul semakin banyak, ribuan orang ada di Gilgal. Ribuan orang berada di Gilgal. Tentu saja ini menjadi berita yang sangat besar pada masa itu, dengan cepat menyebar. Dan kabar tersebut segera didengar oleh Gubernur Pilatus, Raja Herodes Antipas, dan para imam agama Yahudi. Mereka kemudian bergegas pergi untuk mendatangi Nabi Isa dengan dikawal tentara masing-masing. Ketika sampai di tempat tersebut, mereka segera menyibak kerumunan penduduk. Melihat kedatangan Gubernur Roma, Raja Antipas, dan para imam Haikal Sulaiman dengan atribut kebesarannya masing-masing itu, Nabi Isa kemudian bergerak mendekati dan menunjukkan hormatnya. Langkah Nabi Isa ini menjadi terhenti karena para imam agama justru duduk berlutut dan menyembah Yesus dan menyembahnya. Jadi langkahnya Nabi Isa ini terhenti dan tertegun karena apa? Para imam ini justru duduk berlutut dan menyembah dirinya. Para imam ini berlutut menyembah Nabi Isa. Melihat para imam yang menyembah dirinya itu, Nabi Isa berteriak. Ini diceritakan Injil Barnabas ya. Yang saya sampaikan ini diceritakan oleh Injil Barnabas. Nabi Isa berteriak, berhati-hatilah tentang hal yang kamu lakukan, pejabat agama Allah yang maha hidup. Jangan berdosa terhadap Allah kita. Itu yang dikatakan Nabi Isa kepada para imam ini sambil
berteriak menghardik. Karena menyembah dirinya itu. Karena menyembah Nabi Isa itu. Sehingga Nabi Isa berteriak. Nabi Isa juga takut dengan disembah itu. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Kalau dia membiarkan ada orang menyembah dirinya itu. Nabi Isa juga takut kepada Allah. Jika membiarkan orang-orang itu menyembah dirinya. Namun pejabat Sanhedrin itu meskipun sudah diteriaki seperti itu menjawab, sekarang ini di negeri Yahudi begitu hebatnya gerakan akibat mujizat-mujizat engkau dan pengajaran engkau, sehingga mereka berteriak kuat bahwa engkau adalah Allah. Oleh sebab itu terpaksalah kami demi penduduk itu aku datang kemari bersama gubernur Romawi dan Raja Herodes Antipas. Padahal mereka yang diajak gubernur Romawi dan Herodes kan diputar sama para imam ini. Oleh sebab itu terpaksalah demi penduduk itu aku datang kemari bersama gubernur Romawi dan Raja Herodes Antipas. Dibalik ya sama para imam ini. Kemudian kami mohon kepadamu karena itu dari hati kami, agar engkau mau dengan senang hati untuk menghilangkan kehebohan hasutan itu. Nah, ini kan kurang ajar namanya para imam ini. Justru mempersalahkan Nabi Isa. Ya. Dengan senang hati untuk menghilangkan kehebohan hasutan itu yang ditimbulkan atas tanggapan terhadap engkau. Ya, menyalahkan Nabi Isa kan kurang ajar para imamnya ini ya. Karena sebagian orang mengatakan engkau adalah Allah. Beberapa orang mengatakan engkau adalah putra Allah. Dan beberapa orang berkata engkau adalah seorang nabi. 3 bagian yang saya sebutkan itu tadi. Itu yang dikatakan oleh para imam kepada Nabi Musa. Dengan nada menyalahkan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa menjawab. Ya. Dan kamu, oh pejabat tinggi agama Allah, untuk apa kamu tidak memadamkan keonaran ini? Nabi Isa tidak mau disalahkan. Adakah engkau juga karena mati kehilangan akal? Apakah nubuat serta hukum Allah itu telah dilalaikan? Maksudnya kenapa para imam ini tidak menjelaskan bahwa dirinya itu adalah utusan Allah, bahwa Nabi Isa itu utusan Allah, bukan Allah, bukan anak Allah. Menjelaskannya adalah berdasarkan risalah Allah. Sehingga ngomong apakah nubuat serta hukum Allah itu telah dilalaikan? Nabi Isa kemudian berteriak, oh Yahudi yang malang, yang telah diperdayakan setan. Itulah teriakan Nabi Isa. Nabi Isa kemudian melanjutkan kata-katanya, aku mengaku di hadapan langit dan berseru kepada persaksian segala sesuatu yang bernaung di atas bumi, bahwa aku adalah orang asing terhadap semua yang telah dikatakan oleh manusia-manusia itu tentang aku, yaitu bahwa aku adalah lebih daripada manusia.
Karena aku adalah seorang manusia, dilahirkan dari seorang perempuan, bergantung pada putusan pengadilan Allah, bahwa hidup di sini sebagai layaknya manusia yang lain, bergantung pada kesengsaraan umum. Demi Allah, pada hadiratnya jiwaku berdiri. Engkau telah berdosa besar, oh pejabat agama, dengan perkataan yang telah engkau ucapkan. Mudah-mudahan, insya Allah, bahwa tidak akan datang pembalasan besar ke atas kota suci ini karena dosa ini. Setelah Nabi Isa berteriak seperti itu, ya, baru kemudian para pejabat ini ngomong, semoga Allah memaafkan kami, dan engkau memohonkan, dan engkau, Nabi Isa maksudnya, dan engkau mohonkanlah doa untuk kami. Ya, setelah teriakan Nabi Isa yang seperti itu, mereka minta maaf dan meminta tolong agar Nabi Isa memohonkan ampunan kepada mereka. Ya, mereka mengakui mereka tidak berbuat apa-apa, padahal mereka bisa menerangkan berdasarkan risalah Allah siapa Nabi Isa itu, siapa Nabi Zakaria itu, siapa Nabi Yahya itu. Tapi mereka telah membunuh sebagai Zakaria dan Nabi Yahya. Harusnya mereka bisa menjelaskan. Tiga rasul, tiga nabi ini telah mendapatkan wahyu, menunjukkan tanda-tanda kenabiannya, menunjukkan tanda-tanda kerasulannya. Tapi mereka tolak. Padahal tanda-tanda kerasulan dan tanda-tanda kenabian itu ada, dijelaskan bagaimana di dalam risalah agama mereka. Tapi mereka justru menolak itu semua. Setelah Nabi Isa berteriak seperti itu, kemudian mereka mohon maaf. Tidak menunjukkan tobatnya, tapi hanya minta maaf, terus minta tolong agar dimohonkan ampunan atas dosanya itu. Itu kelakuannya para imam. Tapi mereka tidak bertobat. Tidak menunjukkan bertobatnya. Itulah yang dilakukan para imam itu, yang gagal menyudutkan Nabi Isa, sehingga akhirnya Gubernur Roma yang tampil, ya. Gubernur Roma kemudian bertanya tentang ketidakmengertiannya terhadap kejadian-kejadian yang tidak mungkin bagi mereka. Itu apa? Maksudnya adalah mukjizat itu adalah perbuatan manusia. Ya. Mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan Nabi Isa itu adalah perbuatan manusia. Jadi tidak masuk akal mereka bahwa itu perbuatan manusia. Ya, memang sulit untuk diterima akal, namanya mukjizat. Nah, sulit dicerna oleh akal mereka. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Nabi Isa, dijelaskan oleh Nabi Isa tentang mukjizat itu apa, tentang peristiwa-peristiwa mukjizat itu apa, dan bagaimana bisa terjadi. Gubernur Roma kemudian tidak mempersoalkan itu, ya karena memang mereka penyembah pagan, tidak peduli dengan penjelasan Nabi Isa juga. Ya, Nabi Isa bukan Rasul mereka, Nabi Isa bukan Tuhan mereka. Mereka para penyembah dewa-dewa, dewa Zeus, dewa Apollo dan lain-lain. Ya. Namun setelah mendengarkan penjelasan Nabi Isa itu, ya, mereka kemudian
mencoba memahami atau seolah-olah memahami. Yang jelas mereka tidak mempersoalkan, namun gubernur Roma meminta Nabi Isa menenangkan penduduk bersama raja dan para pejabat agama. Jadi ya ini ya politisi ya. Jadi akhirnya Nabi Isa, raja Yahudi dan pejabat agama disuruh menenangkan kaumnya ya. Supaya tidak ribut, tidak saling berbunuh. Karena apa? Potensi keributan ini sudah sampai pada puncaknya. Jadi akhirnya yang memperoleh jasa siapa? Ya gubernur Roma itu yang memperoleh jasa. Jika para raja, jika Raja Antipas, kemudian para imam Haikal Sulaiman dan Nabi Isa tidak bisa menenangkan kaumnya, maka gubernur Roma akan bertindak. Nah, bertindaknya bagaimana? Tidak kita ketahui. Karena apa? Karena setelah itu Bani Israel kembali menjadi tenang. Ya. Yesus untuk itu mencari tempat yang tinggi dan mengajak para pejabat agama untuk berbicara pada kaumnya agar mereka tenang, agar mereka mengerti, agar mereka paham bahwa dirinya adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ya, Injil Barnabas menginformasikan Yesus naik pada salah satu batu dari 12 batu yang dulu ditata oleh Yosia, yang kemudian berkata untuk menenangkan penduduk, menjelaskan tentang dirinya, menjelaskan tentang Allah dan sifat-sifat Allah menurut Taurat. Yang semua perkataan Nabi Isa ini kemudian dibenarkan, ya, dibenarkan oleh para pejabat agama. Tidak berani para pejabat agama ini menentang atau mengingkari perkataan Nabi Isa. Yang semua sumber perkataan Nabi Isa itu adalah Taurat dan kitab-kitab Nabi yang lainnya itu. Tahu semua Nabi Isa tentang kitab-kitab terdahulu, tentang peristiwa-peristiwa terdahulu, peristiwa-peristiwa para rasul dan nabi maupun peristiwa yang menimpa bangsa Israel pada masa lalu. Nabi Isa ini tahu semua. Nah, itulah peristiwa di Gilgal. Ketika Nabi Isa kedatangan ribuan orang dan kemudian kedatangan penguasa, gubernur Roma, raja Yahudi dan para imam agama Yahudi, dan Nabi Isa kemudian menenangkan kaumnya dan menjelaskan tentang Allah itu siapa, menjelaskan dirinya yaitu Isa itu siapa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kisah ini masih akan seru, ya. Namun masih akan panjang, sehingga untuk sementara kita tutup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan kita. Ya, demikian. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.